emosi kita, keinginan kita, kerinduan kita itu tidak semuanya selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Dorongan dalam hati kita itu tidak sesuai atau tidak semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terlebih karena kita adalah orang yang berdosa. Terlebih karena diri kita telah jatuh dalam dosa, sehingga keinginan kita, kerinduan kita, dorongan-dorongan dalam hati kita seringkali keluar dari apa yang Tuhan mau. Nah, sehingga Alkitab mengingatkan kita, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini ya Bapa, berfirmanlah. Biarlah kuasa firman-Mu boleh menguatkan kami kembali, boleh mengarahkan kami kembali, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami berjalan mengikuti isi hati-Mu, sampai kami bertemu muka dengan muka dan hidup dalam kekekalan yang abadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada kami, menuntun hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita dapat kembali bersekutu, memuji, menyembah Tuhan melalui media YouTube. Dan saya percaya bahwa melalui media sekalipun, Dia Allah yang sanggup melawat setiap kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ketiga. Mari kita akan buka dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 19. Kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacanya, Bapak Ibu dapat menyimak dan mendengarkannya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Judulnya adalah binasa karena murtad. Ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah
sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita merenungkan firman yang mengingatkan setiap kita untuk taat kepada Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan dan memperhatikan dan mengerjakan apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini, kata firman Tuhan. Jika hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, firman ini diberikan kepada umat Allah pada waktu itu, pada gereja waktu itu. Ketika mereka mendengar firman Allah, Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, jangan keraskan hatimu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah seringkali ketika kita telah dikuasai oleh keinginan dalam diri kita, dikuasai oleh dorongan dari dalam diri kita, dikuasai oleh hawa nafsu kita, kita tidak lagi bisa mengendalikan diri kita. Bahkan ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita bisa terlepas dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan sampaikan. Nah, ini mengapa? Karena dalam diri kita itu ada berbagai macam keinginan, Bapak Ibu. Dalam diri kita ada berbagai macam emosi, kerinduan, keinginan, ketidakpuasan yang ingin dipuaskan, yang semua ini bergerak dan hidup. Ini bukan benda mati, ini hidup. Keinginan kita, emosi kita ini hidup bergerak. Nah, persoalannya bahwa emosi kita, keinginan kita, kerinduan kita itu tidak semuanya selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Dorongan dalam hati kita itu tidak sesuai atau tidak semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terlebih karena kita adalah orang yang berdosa. Terlebih karena diri kita telah jatuh dalam dosa, sehingga keinginan kita, kerinduan kita, dorongan-dorongan dalam hati kita seringkali keluar dari apa yang Tuhan mau. Nah, sehingga Alkitab mengingatkan kita, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Artinya jangan biarkan dorongan-dorongan yang penuh dengan suasana dosa itu, dorongan-dorongan yang dikuasai oleh hawa nafsu yang berdosa itu, jangan itu engkau pegang dan engkau mengabaikan firman. Jangan engkau mengeraskan hatimu dan berkata, aku mau tetap bikin ini. Jangan kau mengeraskan hatimu dengan aku mau tetap seperti ini, aku mau tetap ngomong ini, aku mau tetap melakukan ini. Ketika firman Tuhan ingatkan, jangan. Kendalikan dirimu, kendalikan emosimu. Tapi orang yang mengeraskan hati akan berkata, aku tidak peduli. Makanya Bapak Ibu, seringkali kita mendengar orang berkata, udah gak usah gereja-gerejaan. Kan seringkali dibilang, oh kamu harus hidup dalam kasih, kan kamu anak Tuhan, kamu orang percaya, kamu orang Kristen, kamu pelayan Tuhan. Tapi kalau orang sudah keras hatinya, diomongin seperti itu, apa katanya? Gak usah bawa-bawa gereja di sini, gitu ya. Nggak usah bawa-bawa nama Tuhan di sini, nggak usah bawa-bawa nama Kristen di sini. Aku mau ngelabrak dia. Kurang ajar orang itu, kurang ajar. Misalnya kalau kita berantem dengan suami kita, kurang ajar suami saya, kurang ajar istri saya, kurang ajar anak saya mau kutukin mereka. Dan apa itu sebenarnya? Ada dorongan dalam diri kita, ada emosi yang meluap, yang mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu.
menjadi sebuah tindakan yang keluar dari firman Tuhan. Nah, mengeraskan hati adalah ketika kita sudah tidak bisa diomongi lagi, Bapak Ibu, nggak bisa diingatkan lagi, nggak bisa diberi masukan lagi, kita udah keras hati kita. Maka dikatakan seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu tahu ya, kalau orang geram itu sudah di atas marah ya. Udah marah. Jadi misalnya nih nggak marah, setengah marah, marah sekali, geram. Kalau orang sudah geram, apapun ia kerjakan, nggak bisa diomongin, Bapak Ibu. Kalau kita punya teman barangkali dulu waktu masih remaja, ada teman kita, wah udah dicaci maki setiap hari, dibully setiap hari, satu waktu dia betul-betul marah dan disinggung, misalnya diejek orang tuanya, emosinya tersulut, dia mulai merah mukanya dan dia geram. Nah, ketika sekian menit atau sekian detik dia geram, itu nggak bisa diomongi. Kita bilang, jangan, pukul sama dia. Nah, sekian detik yang situasi geram ini, itu memang sudah keras. Orang udah menutup pintu terhadap semua masukan. Nah, ketika kita mengalami kegeraman seperti itu, merindukan sesuatu, menginginkan melakukan, dan apapun yang kita kerjakan dalam kegeraman, itu sudah menutup pintu dari siapapun. Bahkan Bapak Ibu, bahkan ketika Tuhan berbicara pun kita mengabaikannya. Sehingga apa? Banyak orang mengalami kehancuran. Banyak orang mengalami kehidupan yang berantakan. Kenapa? Karena mereka telah mengeraskan hati mereka dengan dorongan-dorongan dari dalam diri mereka. Mereka telah, kata ayat yang ke-10 ya, mereka telah sesat hati. Hatinya udah sesat. Atau kalau saya boleh katakan, mereka telah buta hati. Sudah buta matanya, sudah buta hatinya, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat apa kehendak Tuhan. Tetapi apa yang saya mau kerjakan. Apa yang saya mau kerjakan. Apapun yang terjadi. Nah, orang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk dalam kelompok orang-orang yang kata Alkitab di sini, kepada mereka murka Allah akan terjadi. Kita perhatikan ayat yang ke-15, saudara, sampai ayat yang ke-18. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang membangkitkan amarah Allah? Mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang keluar dari Mesir dan mereka yang mengeraskan hatinya. Atau kalau Alkitab pakai istilah tegar tengkuk. Mereka yang begini loh, dikasih tahu nggak pernah mau tunduk kepada Allah. Tegar tengkuk, tegar, lehernya tegar, nggak bisa nunduk. Nah, mereka akan mengalami apa? Amarah Allah. Siapakah yang ia murkai? Ayat 17. 40 tahun lamanya. Bukankah mereka yang berbuat dosa? Mereka yang juga apa? Keras hatinya, yang tegar tengkuk, sehingga mereka hidup dalam dosa dan katakan mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Lalu ayat 18, siapa yang telah ia sumpah, yang Allah sumpah bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Siapa? Mereka yang tidak taat. Siapa yang tidak taat? Mereka yang keras hati, saudara. Yang keras hati. Orang kalau sudah keras hati, dia tidak akan mau taat kepada Tuhan. Dia tidak akan mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia tidak akan berjalan dalam apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya. Akibatnya apa? Murka Allah, amarah Allah, dan mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya. Bapak Ibu, ini narasi tentang bangsa Israel pada waktu itu. Bahwa ketika berjalan di padang gurun, mereka bukan berjalan dalam ketaatan dan ketundukan, tapi mereka berjalan dalam sungut-sungut dan tegar tengkuk, Bapak Ibu. Bahkan sampai ada satu momen di mana mereka berkata, ayo kita bikin patung.
Untuk apa? Untuk menggantikan Allah. Untuk menggantikan Allah yang telah mengeluarkan kita dari Mesir, tapi sekarang kita di padang gurun, kita bikin patung saja. Kita sembah patung itu, kita lupakan Allah. Sampai mereka seperti itu. Dan seperti yang dikatakan di sini, kisahnya itu ada begitu banyak orang yang akhirnya mati di padang gurun. Bukan karena usianya menua, bukan karena misalnya mereka kecelakaan atau apa, tetapi karena mereka mengeraskan hatinya. Yang dituai adalah murka Allah. Yang mengeraskan hatinya, yang dituai adalah kehancuran. Yang mengeraskan hatinya, yang dituai adalah amarah Allah. Dan sebagian besar mereka mati di padang gurun karena mereka mengeraskan hati. Maka saat ini Bapak Ibu, apa yang sedang membuat engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan siapapun? Hal apa yang membuat engkau sampai membuat sebuah statement, aku tidak peduli dengan firman Tuhan, aku tidak peduli dengan Alkitab, aku tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, aku tidak peduli dengan perkataan siapapun, aku mau melakukan ini. Ketika engkau bersikap seperti itu, sesungguhnya engkau sedang mengikuti jejak bangsa Israel yang mereka tegar tengkuk, yang tidak peduli apa kata Musa, tidak peduli apa kata orang-orang yang saat itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap menghujat Allah dan akhirnya apa? Mati di padang gurun. Mereka hancur, saudara. Mereka hancur. Mereka hancur. Nah, saat ini kalau engkau sampai berkalimat itu, aku nggak peduli apapun yang Tuhan ngomong, siapapun yang ngomong, aku mau, misalnya aku mau marahin dia, aku mau celakai dia. Berhenti, saudara. Berhenti. Dan Alkitab berkata, engkau yang mungkin sudah mulai mengeraskan hatimu, ingat bahwa akan ada hari yang bukan lagi hari ini. Apa maksudnya? Kita baca ayat yang ke-13, saudara. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya ulang lagi ya. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya akan ada waktu di mana tidak ada lagi kalimat masih hari ini, sudah tidak ada. Itu artinya waktu itu, waktu di depan, ketika orang masih mengeraskan hatinya, ketika ia menuai kehancuran, sudah tidak lagi masih hari ini, sudah tidak. Sehingga kita berkata, kalau masih hari ini. Kalau ada sebuah istilah dalam bahasa Indonesia, nasi sudah menjadi bubur. Mumpung belum jadi bubur, gitu ya. Mumpung belum terlambat, mumpung masih bisa dikatakan hari ini, mumpung murka Allah belum menghantam hidupmu, mumpung amarah Allah belum tercurah atasmu, dengarkanlah firman Tuhan. Nasihatilah seorang akan yang lain, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan setiap hari. Nah, kenapa akan ada hari di mana seseorang sudah tidak dapat lagi berubah dan bertobat kepada Tuhan? Kapan itu? Ketika murka Allah telah menghancurkan dia. Sebelum itu terjadi, jangan keraskan hatimu. Sebelum itu terjadi, lembutkan hatimu. Sebelum itu terjadi, nasihatilah seorang akan yang lain. Nasihatilah sebelum ia makin hancur, saudara. Sebelum ia makin hancur. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang melembutkan hatinya, kalau seseorang menundukkan hatinya kepada Tuhan, maka ia akan mengalami anugerah dan berkat Allah. Mari kita akan lihat di ayat
yang ke-24 Bapak Ibu. Oh maaf, di ayat yang ke-14 maksud saya. Ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Perhatikan, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita buka lagi satu bagian firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang kelima ya. Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Mari kita buka kitab Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kita kembali dalam kitab Ibrani Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau melembutkan hati kita ketika Roh Kudus mengingatkan kita, mau melembutkan hati kita ketika firman Tuhan menegur kita, maka dikatakan kita akan memiliki bumi. Kita akan menerima anugerah Allah. Kita akan menerima berkat Allah. Dan di dalam Ibrani tadi dikatakan kalau kita taat, kita berpegang teguh kepada firman Allah sampai akhir, maka kita akan mendapat bagian di dalam Kristus. Kita akan mendapatkan bagian di dalam keselamatan kekal Tuhan Yesus Kristus. Ketika apa? Kita melembutkan hati kita untuk dituntun oleh Tuhan sampai akhir. Nah, kita akan lihat sejenak satu bagian yang lain. Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Sekali lagi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, ketika kita melembutkan hati kita, ketika kita menundukkan kepala kita kepada apa yang Tuhan mau, Alkitab berkata bahwa engkau akan memiliki bumi, engkau akan mendapatkan ketenangan, dan engkau akan mendapat bagian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah engkau saat ini memiliki hati yang lemah lembut? Memiliki kelembutan hati, Bapak Ibu. Ketika seseorang hidup dalam kelembutan hati, ia mau mengikuti apa yang Tuhan mau, ia mau mengerjakan apa yang Tuhan ingatkan, maka ia akan mengalami ketenangan dalam jiwanya, dan ia akan mengalami janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh melihat dalam kehidupan kita setiap hari. Kita renungkan kembali. Renungkan kembali. Ketika ada dorongan-dorongan yang digerakkan oleh keinginan dosa dalam hati kita, sejauh mana kita mengeraskan hati kita, dan sejauh mana kita melembutkan hati kita untuk tunduk kepada Tuhan. Mana lebih sering antara kita mengeraskan hati kita dan hanya mendengarkan suara emosi hawa nafsu kita yang disetir, yang digerakkan, yang didikte oleh dosa, atau kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan dan kita hidup dalam kehendak Tuhan, memikul salib Tuhan? Mana lebih sering? Mana yang kita hidupi, Bapak Ibu? Kita hidupi. Dan saya tahu setiap kita punya pergumulan masing-masing. Ada orang-orang yang mungkin ketika bagian tertentu dari hidupnya yang disentuh, dia akan gampang untuk meluap emosi dan ingin melakukan apa saja untuk menghancurkan yang lain. Dan ada yang lain dengan kelemahan yang lain. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika kita mau memegang firman Tuhan sampai akhir,
Ketika kita melembutkan hati kita, engkau akan mendapat ketenangan. Mungkin saat ini engkau panas, saudara. Baru saja, mungkin minggu lalu, atau bahkan kemarin, kau mendengar kalimat-kalimat dari tetanggamu yang memfitnah engkau. Oh iya tuh si A kayak gini. Si B kayak gitu. Dan engkau yang difitnah itu, engkau yang dipojokkan, engkau yang disalah mengerti, engkau yang diberitakan kesana kemari buruk, sehingga namamu akhirnya buruk. Bagaimana engkau menyikapi itu? Apakah engkau mau mengerahkan hati dan berkata, aku akan hajar dia, apapun yang terjadi? Kalau orang bilang sampai lari kemanapun aku kejar dia, enggak boleh lepas. Ketika sikap itu kita sebenarnya sedang mengerahkan hati kita, saudara. Atau kita mau melembutkan hati kita. Tuhan, aku mau memikul salib Kristus. Aku sebenarnya ingin menghancurkan dia, Tuhan. Tapi aku adalah anakmu. Aku mau belajar untuk taat. Aku mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Aku mau melembutkan hatiku, Tuhan bentuk aku. Mana yang kau lakukan? Dan kalau kita berbicara tentang situasi itu, kita simulasikan Bapak Ibu, orang yang digerakkan oleh emosinya semata, dia pasti menuai kehancuran. Mungkin saat itu dia menghancurkan yang lain, tapi kehancuran yang lain itu sebenarnya adalah kehancuran dirinya sendiri. Maka ada sebuah istilah, orang yang membunuh orang dengan pedang, ia akan terbunuh juga oleh pedang. Ada orang yang menghancurkan yang lain, satu waktu dia akan dihancurkan oleh yang lain lagi. Tapi kalau kita mau taat, Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi. Sekalipun mereka memfitnah aku mau mengasihi mereka. Sekalipun mereka menghancurkan nama baikku, aku mau mengasihi mereka. Nah, orang seperti ini akan hidup di dalam ketenangan ilahi. Damai sejahtera Allah terus bersama-sama dengan dia. Dan orang lain akhirnya akan tahu siapa yang hidup dalam kebenaran Allah, saudara. Mana lebih sering? Atau misalnya Bapak, kita punya dorongan-dorongan, keinginan-keinginan untuk mencapai sesuatu, untuk memiliki sesuatu. Wah, begitu kuat. Aku mau punya ini, aku mau punya itu. Maka banyak orang menghalalkan segala cara. Apapun saya kerjakan untuk mendapatkan itu. Kalaupun berbohong, kalaupun mencuri, kalaupun membunuh, saya akan kerjakan. Aku rindu sekali memilikinya. Ada banyak orang yang jatuh dengan situasi itu, saudara. Mereka telah mengeraskan hatinya, sehingga ketika Roh Kudus berkata, enggak boleh, itu melanggar firman, kita akan mengabaikan. Kenapa? Karena udah begitu keras keinginan kita. Kalau ada misalnya firman Tuhan, jangan kamu mengerjakan itu, kamu gak boleh mencuri, kamu gak boleh berbuat curang, kita tetap akan mengerjakannya. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati kita. Nah, kalau kita terus melakukan itu, apa yang kita alami? Apa yang kita rasakan? Damai sejahtera? Ketenangan? Tidak. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Mungkin kita mendapatkan apa yang telah kita idam-idamkan, begitu bergelora ingin memilikinya. Tapi begitu memiliki itu, hati kita akan digelisahkan karena kita telah keluar dari apa yang Tuhan mau. Tapi seandainya kita mau menundukkan hati kita, Tuhan, aku tuh pengen itu, Tuhan. Aku pengen punya ini, Tuhan. Aku pengen punya itu. Aku tuh pengen banget, udah memimpikan, mengidam-idamkannya. Tapi aku gak mungkin memilikinya kalau aku tidak melakukan hal yang ini, hal yang itu. Tapi aku mau taat ya Tuhan. Nah, kalau kita taat, melembutkan hati kita waktu Tuhan ingat, kamu tetap harus pegang kebenaran. Kamu harus tundukkan gelora hatimu, hawa nafsumu, kamu harus tundukkan di hadapan firman. Waktu kita menundukkan hati kita kepada Tuhan, apa yang kita alami? Damai sejahtera Allah, ketenangan ilahi yang melampaui akal pikir manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita belajar. Ini peperangan rohani, saudara ya. Ini peperangan rohani.
waktu kita berperang melawan berbagai dorongan-dorongan yang keluar dari kuasa dosa dalam hati kita. Kita sedang bertarung di sana. Bertarung untuk apa? Untuk melembutkan hati kita kepada firman Tuhan, menundukkan hati kita kepada firman Tuhan, dan mengalahkan setiap keinginan-keinginan, setiap dorongan-dorongan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Paulus berkata, kita sedang berjuang antara melakukan kehendak daging, menyenangkan diri, mengumbar hawa nafsu, mengumbar emosi, dengan hidup dengan keinginan roh, mengikuti apa yang Tuhan mau, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, memikul salib, dan mereka yang hidup dalamnya akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita hidup bersama-sama, kita bergumul untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, mumpung masih bisa dikatakan hari ini. Artinya mumpung belum terlambat, mumpung belum murka Allah memporak-porandakan hidupmu, mumpung masih ada kesempatan, mari lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu, dan dengarkan Roh Kudus berbicara untuk apa yang harus engkau putuskan dan harus engkau hidupi dalam hidupmu. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, ajar kami untuk peka dan mau tunduk kepada firman Allah. Ajar kami untuk mau tunduk kepada Roh Kudus yang mengingatkan kami setiap saat akan firman-Mu, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut dan kami boleh mencapai kehidupan yang dimuliakan oleh Allah karena kami mau melembutkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini setiap anak-anak-Mu yang mungkin bergumul dengan berbagai dorongan-dorongan dalam hati mereka, berbagai emosi yang mungkin mengeluarkan hal yang buruk dari hidup mereka, Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menolong kami dan ajar kami untuk mau dipimpin oleh Tuhan dan bukan oleh emosi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.